Halo semua, jumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen asuhan kebidanan pada ibu nifas. Asuhan kebidanan pada ibu nifas adalah salah satu kompetensi inti seorang bidan, di mana seorang bidan harus mampu untuk memberikan asuhan pada ibu nifas seoptimal mungkin, mengingat bahwa masa nifas adalah periode kritis yang dialami oleh seorang ibu dan bayi baru lahir. Nah, dalam memberikan asuhan pada ibu nifas, seorang bidan harus mampu memastikan bahwa ibu nifas dalam kondisi sejahtera, baik fisik maupun psikologis, kemudian membantu ibu nifas untuk beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu, dan juga membantu ibu nifas untuk mampu beradaptasi secepat mungkin dalam kondisi kesehariannya sebagai seorang ibu. Nah, dalam pelaksanaan asuhan kebidanan ini, kita mengadopsi teori 7 langkah Varney. Ya, jadi 7 langkah manajemen Varney dalam pemberian asuhan, di mana pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 4 langkah saja, yaitu pengumpulan data dalam bentuk data subjektif dan data objektif, kemudian interpretasi data dalam bentuk diagnosa dan masalah aktual, kemudian identifikasi diagnosa dan masalah potensial, serta langkah antisipasi dan kebutuhan akan tindakan segera. Jadi pada langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan pengumpulan data. Nah, dalam siklus manajemen kebidanan 7 langkah Varney, jadi langkah pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk pengumpulan data subjektif maupun pengumpulan data objektif. Nah, untuk dalam pengumpulan data ini, jadi bidan harus mampu melakukannya dengan baik, mengingat data-data yang dikumpulkan ini adalah langkah awal pada saat kita memberikan asuhan untuk nanti bisa kita gunakan untuk menginterpretasi kondisi pasien dan mengambil keputusan klinis yang tepat dari apa yang harus dilakukan pada pasien. Jadi dalam pengumpulan data yang kita lakukan, yang pertama adalah pengumpulan data subjektif. Untuk pengumpulan data subjektif bisa kita peroleh melalui alloanamnese ataupun autoanamnese. Jadi autoanamnese ini adalah anamnese atau wawancara yang langsung dilakukan ke pasien. Kemudian alloanamnese adalah wawancara yang dilakukan kepada keluarga pasien, kepada pemberi asuhan sebelumnya, dan juga kepada tetangga atau siapapun yang mengetahui kondisi pasien. Nah, untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap dan akurat, jadi bidan harus melakukan teknik anamnese yang baik. Jadi ada beberapa teknik yang untuk menjamin bahwa pasien akan menyampaikan data dengan benar sesuai dengan kondisinya, yaitu kita harus mampu membuka pembicaraan dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, kemudian juga menyampaikan tujuan anamnese, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan langkah-langkah anamnesenya dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian tidak menyinggung privasi, selalu menjaga kerahasiaan pasien, dan memberikan respon terhadap pasien, terhadap jawaban pasien. Nah, dalam melakukan anamnese juga sangat penting kita melihat rekam medis dari pasien, sehingga tidak menanyakan pertanyaan yang sama yang sudah ada sebenarnya dalam catatan kesehatan pasien. Nah, kita lanjutkan. Jadi, lingkup anamnese di sini meliputi identitas, keluhan utama, kemudian riwayat menstruasi, status perkawinan, riwayat obstetri yang lalu, kemudian riwayat persalinan dan nifas sekarang, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, kemudian riwayat dan rencana penggunaan kontrasepsi, riwayat dan rencana menyusui, kebutuhan biopsikososial dan spiritual, rencana pengasuhan bayi, dan pengetahuan ibu terkait dengan masa nifas. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama pada saat kita melakukan anamnese adalah menggali alasan datang pasien. Tidak semua pasien nifas berkunjung karena alasan kunjungan rutin sesuai dengan KF 1, 2, dan 3. Ada beberapa ibu nifas yang berkunjung karena memang ada keluhan.
Jadi, pada saat kita menganamnesa keluhan pasien, jadi kita tanyakan sejak kapan keluhan itu dirasakan dan bagian mana yang dikeluhkan serta karakter dari masing-masing keluhan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan riwayat menstruasi. Jadi, walaupun data menstruasi ini bukan data yang hanya pada ibu nifas, tetapi data ini adalah data dasar untuk mengetahui status reproduksi dari pasien yang kita asuh. Kemudian untuk riwayat perkawinan, jadi kita mengkaji status perkawinan pasien karena ini sangat penting dan berdampak langsung pada psikologis masa nifas. Nah, di mana yang kita kaji adalah usia pernikahan pertama, kemudian status nikahnya, lama pernikahan, dan pernikahan keberapa. Begitu juga riwayat penyakit ibu dan keluarga. Ini sangat penting karena ada beberapa penyakit yang akan mempengaruhi kondisi ibu dan bayi dalam masa nifas. Yang penyakit yang dikaji mulai itu penyakit menular, menahun, maupun penyakit keturunan. Contohnya misalnya DM, hepatitis, kemudian tekanan darah tinggi, ginjal, anemi, jantung, dan yang tidak kalah penting adalah mengkaji apakah ada riwayat gangguan jiwa apa tidak, karena dalam masa nifas ada risiko terjadi baby blues dan depresi postpartum. Nah, kemudian juga kita mengkaji riwayat obstetri terdahulu dari pasien, di mana di sini akan kita dapatkan data tentang ini adalah anak keberapa, dari umur kehamilan aterem atau prematur atau mungkin sirutinus, kemudian jenis persalinannya apakah spontan, apakah SC, vakum, atau forceps, kemudian siapa yang menolong persalinannya, apakah dokter, SPOG, atau mungkin bidan, atau petugas kesehatan yang lain, kemudian di mana tempat persalinan, apakah di PMB atau di rumah sakit, kemudian jenis kelamin dan berat badan bayi yang dilahirkan, kemudian komplikasi selama hamil, bersalin, dan nifas. Nah, kemudian juga kita mengkaji riwayat persalinan dan nifas sekarang. Jadi apa yang kita kaji? Di sini kita mengkaji kondisi antepartum seperti misalnya apakah ada riwayat preeklamsi atau mungkin riwayat anemi atau riwayat depresi dan lain-lain. Kemudian kaji riwayat intrapartum yang meliputi lama masing-masing kala 1, kala 2, kala 3, dan 4 dan komplikasi yang terjadi dalam masing-masing kala tersebut. Kemudian siapa yang menolong persalinan, di mana persalinan terjadi, jam berapa bayi lahir, dan apakah ada masalah dan dalam persalinan dan bagaimana jenis persalinannya. Kemudian lama masa nifas ya. Jadi kita lihat di riwayat nifasnya ini sudah nifas berapa jam atau berapa hari dan bagaimana keadaan nifasnya. Kemudian kita juga mengkaji riwayat catatan asuhan kebidanan sebelumnya, baik terkait dengan asuhan yang sudah diberikan maupun medikamentosa yang sudah didapatkan pasien. Kemudian bagaimana keadaan bayi saat lahir dan kondisi saat ini. Nah, kemudian data yang berikutnya yang kita kaji secara subjektif adalah pengalaman menyusui, kemudian keluhan saat menyusui, apakah ada kesulitan dalam pemberian ASI dan perawatan bayi sehari-hari, dan rencana menyusuinya, apakah akan memberikan ASI eksklusif atau seperti apa. Nah, kemudian juga kita kaji riwayat keluarga berencana dan rencana keluarga berencana. Mau jenis KB apa yang sudah diketahui, jenis KB apa yang akan digunakan, dan kapan akan menggunakan KB. Sebisanya sebelum 42 hari seorang ibu nifas sudah harus ber-KB. Nah, kemudian juga kita mengkaji jadi kebutuhan dasar ibu nifas, biopsikososial, dan spiritual, di mana kebutuhan dasar yang kita kaji adalah bernafas, apakah ada keluhan saat inspirasi dan ekspirasi, kemudian untuk kebutuhan nutrisinya, baik itu frekuensi makannya, menunya, kemudian keluhan saat makan, alergi maupun pantangan terhadap makanan. Kemudian berapa dalam sehari ibu nifas minum, apakah sudah tercukupi kebutuhan 3000 ml tersebut, apa saja yang diminum dan apakah ada pantangan terhadap minuman.
Nah, kemudian untuk eliminasi, jadi kita mengkaji apakah dalam masa nifas ibu nifas sudah BAB atau BAK. Idealnya dalam 2 hari ibu nifas sudah BAB dan BAK dalam 8 jam. Jadi kita gali berapa kali BAB dalam sehari, frekuensinya, kemudian konsistensinya, dan keluhan-keluhan pada saat BAB atau BAK. Kemudian untuk istirahat dan aktivitas juga kita gali di sini berapa jam ibu nifas sudah dapat istirahat dan aktivitas-aktivitas apa yang sudah bisa dilakukan, dan apakah setelah beristirahat apakah ibu merasa lebih segar atau malah merasa tidak enak badan, ya. Kemudian juga kita mengkaji riwayat seksual pasien. Jadi dalam awal masa nifas mungkin yang kita kaji hanya kebutuhan akan pengetahuan informasi tentang seksual, tetapi kalau misalnya ibu nifas sudah mulai melakukan hubungan seksual, kita gali apakah kapan dia mulai melakukan hubungan seksual, kemudian apakah ada masalah dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk data personal hygiene di sini juga sangat penting kita gali untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik ibu nifas termasuk payudara dan vulva. Nah, kemudian untuk kondisi psikologis, jadi bagaimana perasaan ibu saat ini, apakah terkait dengan perasaannya setelah kelahiran bayi, bagaimana penerimaan perannya, suasana hatinya, kecemasan dan kekhawatiran yang dialami. Kemudian apakah ada kesulitan atau kekhawatiran dalam pemberian ASI dan perawatan bayi sehari-hari, juga perawatan dirinya. Kemudian juga kita gali untuk riwayat sosial, di mana siapa yang akan mendampingi ibu dalam masa nifas dan dalam perawatan bayi, kemudian bagaimana dukungan suami, keluarga terhadap ibu dan bayi, kemudian apakah ada budaya atau adat istiadat yang mempengaruhi masa nifas, seperti misalnya bebat perut atau misalnya perawatan tali pusat dengan ramuan dan lain-lain. Nah, kemudian setelah semua data subjektif terkumpul, termasuk di dalam data subjektif itu adalah pengetahuan ibu nifas, kita akan lanjutkan dengan pengumpulan data objektif. Di dalam pengumpulan data objektif ini, jadi kita mengumpulkan data secara umum yang meliputi keadaan umum pasien, kesadaran, status emosi, berat badan, dan tanda-tanda vital pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan head to toe. Nah, jadi secara umum pasien nifas dalam kondisi keadaan umum yang baik. Baik di sini artinya dia bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan, kemudian mampu beraktivitas fisik dengan baik. Kemudian tanda-tanda vital dari ibu nifas biasanya adalah dalam kondisi yang normal, kecuali suhu tubuh biasanya dalam 24 jam akan terjadi peningkatan suhu tubuh tetapi tidak melebihi 38 derajat Celcius. Kemudian kita kaji kepala ibu nifas, rambutnya bersih apa tidak, apakah ada kerontokan rambut, kemudian wajahnya apakah udem, pucat, kemudian konjungtivanya, warnanya, kemudian skleranya, warnanya seperti apa, kemudian pada bibir, warna bibir, kemudian status hidrasi apakah kering atau lembab, kemudian ada stomatitis apa tidak, kemudian lihat giginya untuk mencari karies atau tidak, kemudian kebersihan lidahnya dan juga memeriksa tonsil dan laringnya. Nah, kemudian pada leher kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian bendungan vena jugularis atau ada pembesaran kelenjar limfe. Kemudian lanjutkan pada pemeriksaan dada, kita melakukan auskultasi untuk mengetahui suara nafas pasien, apakah ada wheezing, ronsi, atau slidor. Kemudian juga kita mendengar suara bunyi jantung, apakah normal atau mungkin ada suara jantung yang irregular atau mungkin ada suara murmur. Nah, kemudian kita periksa payudara pasien. Kalau pasien menggunakan bra, sekalian kita lihat branya, apakah bersih, menyerap keringat, dan menyangga payudara. Kemudian juga kita lihat kebersihan payudara. Nah, setelah itu kita lanjutkan melakukan palpasi di payudara. Nah,
temuan pada 1-2 hari masa nifas biasanya payudaranya masih lunak. Nah, kemudian beberapa harinya setelah itu payudara akan terisi ASI, di mana pada saat kita palpasi akan tampak tegang, padat, membesar, kemudian ada pengeluaran ASI atau kolostrum. Nah, bila payudara mengalami infeksi, yang kita raba adalah merasakan ada pembengkakan, radang, atau benjolan yang abnormal, yang membesar, keras, merah, mengkilap, kemudian panas, nyeri, dan vena berdilatasi. Nah, kemudian dalam pemeriksaan selanjutnya adalah kita memeriksa abdomen pasien yang terdiri atas kandung kemih, uterus, kemudian diastasis rekti, dan CVAT. Nah, dalam pemeriksaan kandung kemih, kita meyakinkan bahwa pasien tidak mengalami distensi kandung kemih, di mana kalau terjadi distensi, maka uterus bisa bergeser ke kiri atau ke kanan dari posisinya. Kemudian teraba ada benjolan, penonjolan pada simfisis pubis. Nah, kemudian kalau pada uterus yang kita kaji adalah posisi uterus secara normal posisinya di tengah-tengah, kemudian tinggi fundus uteri yang akan menurun 1 cm tiap hari, kemudian dan tidak teraba lagi dalam waktu 10-14 hari, kemudian konsistensi uterus apakah keras atau lembek, yang bagus yang keras ya, kemudian apakah terjadi nyeri tekan pada daerah uterus. Nah, kemudian baru kita meriksa diastasis rekti dan CVAT. Ini adalah pemeriksaan atas indikasi saja. Nah, pada pemeriksaan diastasis rekti kita menentukan ukuran diastasis rekti atau peregangan otot rectus abdominalis dengan menggunakan lebar jari-jari saat otot rectus berkontraksi dan berelaksasi. Nah, di mana hasilnya pada saat perut berkontraksi kita gunakan sebagai pembilang hasilnya, dan pada saat relaksasi sebagai penyebut, misalnya hasilnya 2/5 atau 0/1 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan CVAT atas indikasi kalau pasiennya mengeluh nyeri perut atau nyeri pinggang ya, untuk memastikan tidak ada masalah pada saluran kencing dan ginjal ya. Jadi CVA dibentuk oleh gabungan IGA ke-12 dengan otot-otot paravertebra, di mana nyeri yang muncul di area sudut costovertebra merupakan indikasi dari gangguan ginjal. Nah, kita lanjut pemeriksaan yaitu pada anogenital. Yang kita periksa adalah kebersihan vulva, kemudian lohyanya, warnanya, jumlahnya, dan baunya, kemudian kondisi jahitan perineum apakah hematom atau mengalami infeksi, apakah sudah terpaut dengan baik atau sudah sembuh atau masih basah. Kemudian kita periksa derajat hemoroid dari pasien, karena pada pasien setelah melahirkan biasanya kita temukan ada hemoroid. Kemudian untuk ekstremitas, jadi kita periksa kebersihan kuku dan warna ujung-ujung kuku jari, baik itu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian untuk ekstremitas bawah kita periksa varises, kemudian udim pada kaki yang kita periksa pada mata kaki, dan yang paling penting adalah memeriksa tanda Homan untuk memastikan bahwa pasien tidak mengalami tromboflebitis. Nah, setelah data semua terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi data dasar. Jadi, interpretasi data dasar yang kita lakukan adalah mengidentifikasi diagnosa aktual dan masalah aktual. Dalam proses ini, kita melakukan interpretasi yang benar atas data-data yang terkumpul, baik data subjektif maupun data objektif. Jadi, interpretasi di sini mencakup menentukan keadaan nifas apakah normal atau patologis, kemudian membedakan antara ketidaknyamanan yang umum yang dialami oleh ibu nifas dan kemungkinan komplikasi, kemudian mengidentifikasi tanda dan gejala kemungkinan komplikasi, dan mengidentifikasi kebutuhan ibu nifas. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis data? Jadi, yang pertama kita mencari dulu hubungan antara data atau fakta satu dengan yang lain. Makanya sebelum proses analisis data, kita cross-check kembali data subjektif dan data objektif yang sudah kita kumpulkan, apakah ada data yang belum terkaji. Kemudian yang kedua, dari data yang berkaitan, tentukan mana yang menjadi sebab dan akibatnya. Kemudian data dan fakta yang ada dapat diuraikan kemungkinan penyebabnya dan dampaknya. Tentukan masalah dengan data dan fakta yang ada.
Kemudian tentukan masalah utamanya, tentukan penyebab utamanya, kemudian tentukan kemungkinan masalah yang timbul. Nah, di sini yang pertama yang kita tegakkan adalah diagnose asuhan nifas. Jadi, sama dengan asuhan-asuhan yang lain, dalam pembuatan diagnose nifas kita selalu mengacu pada nomenklatur kebidanan atau tata nama kebidanan, di mana untuk nomenklaturnya berlaku sama, yaitu diakui dan disahkan oleh profesi, berhubungan langsung dengan praktik kebidanan, memiliki ciri khas kebidanan, didukung oleh clinical judgment dalam praktik kebidanan, dan dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Jadi, asal diagnose yang kita bikin sudah sesuai dengan nomenklatur ini, berarti itu kita sebut sebagai diagnose. Jadi, kalau kita bicara tentang diagnose itu lebih mengarah ke objektif, ya. Nah, jadi diagnose pada masa nifas dapat berkaitan dengan P-nya adalah para, di mana para ini adalah jumlah kelahiran yang mampu hidup, baik itu kelahiran prematur maupun kelahiran aterem maupun serotinus. Nah, kemudian kalau A ini adalah jumlah kelahiran yang kurang dari 6 bulan dengan berat yang kurang dari 1000 gram, dalam artian belum mampu hidup. Jadi di sini ada P dan A, kemudian dilanjutkan diagnosenya dengan jenis persalinannya, apakah spontan belakang kepala atau dengan tindakan SC vacuum forceps. Nah, bila dengan tindakan maka disertai dengan, dalam diagnosa disertai dengan indikasi tindakan tersebut, misalnya SC oleh karena indikasi apa, atau vakum oleh karena indikasi apa, dan seterusnya. Nah, kemudian waktu masa nifas, jam, hari, minggu, kemudian keadaan masa nifas, dan komplikasi ante, intra, dan pasca partum. Itu juga dicantumkan dalam diagnose masa nifas. Nah, untuk masalah, ya, jadi masalah aktual, jadi dirumuskan bila bidan menemukan kesenjangan yang terjadi pada respon ibu terhadap masa nifas. Masalah ini terjadi belum termasuk dalam rumusan diagnosa yang ada, tetapi masalah tersebut membutuhkan suatu penanganan. Kemudian permasalahan yang muncul merupakan pernyataan dari pasien yang ditunjang dengan data dasar baik subjektif maupun objektif. Nah, kita bahas salah satu contoh dalam pembuatan diagnosa. Ini kasusnya. Jadi perempuan 20 tahun sedang dirawat karena nyeri luka perineum hebat yang membuatnya tidak bisa tidur, di mana riwayat melahirkan spontan 6 jam yang lalu. Ini kehamilan kedua dengan luka cukup bulan, ditolong oleh bidan. Riwayat abortus pada kehamilan pertama, bayi baru lahir sehat dan ibu juga sehat. Tanda-tanda vital dalam kondisi yang normal, ASI lancar, daya pusing tinggi pusat, lohea rubra, terdapat laserasi perineum grade 2, sudah dijahit jelujur, keadaan bersih, tidak hematom, tidak ada komplikasi dalam kehamilan maupun nifas. Nah, jadi dari kasus tersebut dapat diangkat diagnosa P1A1, partus spontan belakang kepala, nifas 6 jam dengan laserasi perineum grade 2. Jadi, diagnosa yang dibuat ini sudah sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Jadi ada unsur diagnosa, ada P-nya, ada A-nya, jenis persalinannya, kemudian lama masa nifasnya, kondisi intrapartumnya, dan kemudian dalam pembuatan diagnosa harus didukung oleh data dasar, baik subjektif maupun objektif yang kita peroleh dari hasil pengkajian. Nah, kemudian masalah dari contoh kasus tersebut adalah nyeri luka perineum. Jadi data ini juga ditunjang dengan data dasar. Jadi kapan suatu keluhan dinyatakan sebagai masalah apabila keluhan itu sampai mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari ibu. Ya. Jadi kalau misalnya nyeri perineum, kalau misalnya dia tidak mengganggu sistem yang lain, jadi tidak perlu diangkat sebagai diagnose atau tidak perlu diangkat sebagai masalah. Nah, kemudian kita lanjutkan masalah-masalah lain yang bisa timbul dalam masa nifas ada seperti after pain atau nyeri perut setelah persalinan.
Kemudian masalah nyeri yang lain seperti nyeri perineum, nyeri hemoroid, dan nyeri abdomen. Kemudian masalah cemas, perawatan perineum dan perawatan payudara. Kemudian masalah pemberian ASI eksklusif, masalah kebutuhan KB, gizi, tanda bahaya, senam nifas, dan masalah-masalah dalam menyusui. Nah, ini contoh kasus untuk pembuatan diagnosa aktual yang kedua. Jadi perempuan 35 tahun melahirkan 8 hari yang lalu, ya, dengan riwayat persalinan sebelumnya bayi lahir prematur. Saat ini tidak ada riwayat abortus, bayi dan ibu sehat, tanda-tanda vital normal, ya, ASI lancar, TFU 2 jari di atas simpisis, lohea serosa, terdapat laserasi perineum grade 2 sudah dijahit jelujur, keadaan jahitan bersih, kering dan terpaut, tidak ada komplikasi dalam kehamilan maupun nifas. Nah, di sini diagnosa yang muncul dari kasus tersebut adalah P2A0, partus spontan belakang kepala, nifas 8 hari dengan laserasi perineum grade 2. Jadi ini data dasarnya, ya, jadi baik secara subjektif maupun secara objektif. Kemudian kita lanjut ke diagnosa potensial. Jadi diagnosa potensial ini adalah diagnosa yang mungkin timbul. Jadi ini adalah langkah antisipasi sebenarnya. Jadi untuk mencegah jangan sampai sudah terjadi suatu kegawat daruratan baru bidan berpikir melakukan antisipasi apa. Jadi seawal mungkin. Jadi setelah kita merumuskan diagnosa aktual, bila ada hal-hal yang mengarah ke komplikasi atau hal-hal yang mengarah ke kondisi yang tidak normal, maka kita juga pikirkan adanya diagnosa potensial. Seperti misalnya pasien dengan riwayat plasenta manual gitu. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang tidak normal pada ibu nifas, sehingga tidak salah kalau kita membuat diagnosa potensial risiko terjadi HPP. Atau misalnya risiko terjadi infeksi nifas pada kondisi yang KPD, ya, pada persalinan yang KPD. Kemudian risiko terjadi postpartum blues, kemudian atau risiko terjadi kondisi-kondisi yang lain. Nah, kemudian masalah-masalah potensial yang mungkin pada masa nifas diantaranya adalah gangguan BAB, gangguan perkemihan atau inkontinensia urin, kemudian gangguan hubungan seksual, permasalahan ekonomi, sakit pada luka bekas operasi atau luka bekas episiotomi, dan after pain atau kondisi yang lain. Nah, ini contoh diagnosa potensial. Seorang perempuan umur 15 tahun tidak bersuami sedang dirawat di rumah sakit dengan riwayat melahirkan anak pertama, kehamilan secara spontan. Kemarin secara spontan dengan umur kehamilan aterem. Ini kehamilan yang tidak diharapkan. Hasil pemeriksaan KU bayi, status emosi labil, kadang menangis tanpa sebab dan tidak mau menyentuh bayinya. Nah, dari data tersebut, jadi kita bisa merumuskan suatu diagnosa potensial bahwa pasien ini kuat sekali arahnya untuk mengalami depresi postpartum. Nah, di mana yang mendasari diagnosa potensial itu adalah perempuan ini umurnya masih sangat muda, yaitu 15 tahun, tidak ada suami sebagai pensupport, kemudian dan tidak mengharapkan kehamilannya. Dan dilihat dari data objektif sudah muncul tanda-tanda baby blues, yang jadi kalau baby blues tanpa dukungan kuat dari lingkungan, dari keluarga, itu sangat besar kemungkinannya untuk terjadi depresi postpartum. Nah, dalam mencegah terjadinya diagnosa potensial ini, kita memikirkan langkah antisipasi. Jadi, ini adalah beberapa antisipasi yang kita siapkan untuk mencegah jangan sampai pasiennya mengalami depresi postpartum. Misalnya mendampingi ibu, beri kesempatan mengekspresikan perasaannya, kemudian bantu pemenuhan kebutuhan ibu selama ibu dalam ketergantungan, dan berusaha mendekatkan ibu dengan bayinya. Tetapi kalau itu gagal, jangan dipaksakan, kita lakukan bertahap. Nah, kemudian contoh yang lain, ini adalah pasien SC dengan diagnosa P4A0 partus SC oleh karena indikasi gawat janin, nifas 3 hari dengan riwayat KPD. Kemudian masalah aktualnya terjadi after pain.
Nah, jadi diagnosa potensial yang bisa muncul pada kasus tersebut adalah risiko terjadi infeksi nifas. Dengan data dasar subjektif ibu mengalami KPD 18 jam, kemudian data objektifnya suhunya sudah menaik 37,6 derajat Celcius, kemudian nadinya normal, tensinya agak rendah ya, 90/60, pernapasannya normal. Kemudian ibu tampak pucat, konjungtiva pucat, terdapat luka SC dengan arah melintang, tidak terdapat perdarahan, kemudian keadaan jahitan bersih dan kering. Jadi dengan data objektif ibu pucat, konjungtiva pucat, dan ada luka SC, itu akan memperkuat prediksi untuk terjadinya infeksi nifas pada ibu dengan KPD 18 jam dan SC. Nah, apa langkah antisipasi yang kita lakukan adalah mencegah terjadinya infeksi nifas dengan pemberian edukasi nutrisi, imunitas, menjaga pola tidur dan istirahat, mengajarkan cara rawat luka SC, pemberian suplemen penambah darah untuk mengobati aneminya, dan melakukan kolaborasi untuk pemberian antibiotik profilaksis. Nah, kemudian ini kasus yang lain. Ini pasiennya P2A0, partus spontan belakang kepala, nifas 6 jam dengan inkontinensia urin dan riwayat kala 2 lama. Jadi, dari kondisi diagnosa aktual itu, kemungkinan risiko yang terjadi adalah risiko terjadinya infeksi saluran kencing. Ya, jadi data-data pendukung kenapa kita membuat diagnosa potensial infeksi saluran kencing adalah karena ini ada riwayat persalinan kala 2 yang cukup lama pada pasien multi. Kemudian blas penuh dalam proses persalinan dan pasien belum berkemih, padahal kandung kemihnya penuh. Ya. Nah, kemudian pada saat di perkusi terdapat kandung kemih penuh ya, dan itu sangat kuat untuk mendiagnosa pada risiko infeksi saluran kencing apabila kandung kemih penuh, urin tidak dikeluarkan dalam waktu yang lama. Nah, apa yang bisa kita antisipasi dari diagnosa potensial tersebut? KIY banyak minum, kemudian lakukan kateterisasi, kemudian kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tindakan segera. Jadi, tindakan segera adalah tindakan yang setelah kita lakukan setelah merumuskan tindakan antisipasi. Nah, bidan juga harus merumuskan tindakan emergensi yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi secara mandiri, kolaborasi, ataupun rujukan berdasarkan kondisi pasien. Contoh misalnya, seorang ibu nifas yang terdiagnosa, yang kita menduga bahwa ibu tersebut ada risiko terjadi eklamsia. Nah, ternyata pada saat dalam proses asuhan ternyata pasien itu benar-benar mengalami eklamsia. Jadi kita harus melakukan tindakan segera memberikan MGSO 4 sesuai dengan protap. Nah, kemudian yang kasus tindakan segera yang lainnya, jadi ibu nifas dengan diagnosa risiko terjadi eklamsia postpartum ternyata benar-benar kejang. Jadi tindakan yang dilakukan adalah tindakan untuk mengatasi kejangnya, segera berkolaborasi untuk merujuk ibu untuk tindakan selanjutnya. Atau misalnya kita mendiagnosa potensial pasiennya risiko terjadi hemoragik postpartum. Ternyata benar terjadi perdarahan postpartum. Jadi tindakan segera yang kita lakukan adalah sesuai dengan penyebab. Misalnya HPP-nya karena atonia uteri, berarti tugas kita adalah mencari penyebab atonia uteri, kemudian membuat uterus secepat mungkin untuk berkontraksi, pasang infus, kemudian pemberian uterotonika, KBI, KBE, atau memberikan kondom kateter. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata penyebabnya karena sisa plasenta, berarti kita melakukan tindakan segera dengan kolaborasi atau merujuk ke rumah sakit untuk ditangani oleh SPOG. Oke. Demikian untuk pembahasan kita kali ini dalam manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi dengan penata laksanaan
asuhan pada Ibu Nifas, yaitu dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Kita akhiri, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.